Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 5 tema 6 panas dan perpindahannya, subtema 3 pengaruh kalor terhadap kehidupan manusia, pembelajaran 3. Nah, coba kalian lihat. Di sini ada beberapa kegiatan masyarakat. Ada yang seorang nelayan sedang bergotong royong menangkap ikan, ada yang petani, ada yang pengrajin atau pembatik, lalu ada pengukir. Peran masyarakat terhadap lingkungan sosial budaya. Nah, ini bisa kalian baca sendiri ya teman-teman. Kalau di buku kalian, ini ada pada halaman 156. Ini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 paragraf ya teman-teman. Nah, nantinya kita disuruh untuk mengidentifikasi apa sih isi dari paragraf pertama, apa sih isi dari paragraf kedua. Nah, kurang lebih seperti ini. Saya akan memperbesar. Nah, pada paragraf pertama itu berisi tentang masyarakat Indonesia selalu menghargai warisan nenek moyangnya, mulai dari peristiwa kelahiran hingga kematian. Lalu pada paragraf 2 ada kecenderungan masyarakat untuk mengurangi kegiatan tradisinya. Namun, kesadaran masyarakat untuk kembali menghidupkan tradisi nenek moyangnya kembali meningkat. Paragraf ketiga, desa adat memelihara peninggalan nenek moyang. Terdapat beberapa desa adat di Indonesia yang dipelihara, dilindungi, dan dijaga baik oleh masyarakatnya. Pada paragraf keempat berisi tentang beberapa desa adat dan kehidupan masyarakat asli yang diperkenalkan ke masyarakat luas. Salah satunya adalah desa adat Oasing di Kemiren, Banyuwangi. Nah, tadi kan kita sudah mengisi kolom pada halaman 157 ya teman-teman. Sekarang kita disuruh untuk mengisi halaman 158. Ini isinya hampir sama sepertinya, tapi kalian bisa mengubah sedikit-sedikit ya. Ini sama, yang tengah itu kita tulis peran masyarakat terhadap lingkungan sosial budaya. Lalu pada paragraf pertama, ini saya akan bahas yang atas pojok kiri dulu ya. Ya, paragraf yang pertama itu masyarakat Indonesia selalu menghargai warisan budaya nenek moyang. Paragraf kedua, ada kecenderungan masyarakat untuk mengurangi kegiatan tradisinya. Setelah itu ke bawah ya. Nah, yang bawah, desa adat memelihara peninggalan nenek moyang. Ada beberapa desa adat dan kehidupan masyarakat asli diperkenalkan ke masyarakat luas. Salah satunya adalah desa adat Oasing, Banyuwangi. Lalu, tulislah pemahamanmu tentang isi bacaan tadi. Isinya adalah masyarakat Indonesia selalu menghargai warisan budaya nenek moyangnya, misalnya kegiatan tradisi peristiwa kelahiran hingga kematian. Ada kecenderungan masyarakat untuk mengurangi kegiatan tradisinya, namun kesadaran masyarakat untuk menghidupkan kembali tradisi-tradisi nenek moyang kembali meningkat. Desa adat memang tetap memelihara peninggalan nenek moyang. Terdapat beberapa desa adat di Indonesia yang dipelihara, dilindungi, dan dijaga dengan baik oleh masyarakatnya. Beberapa desa adat dan kehidupan masyarakat asli yang diperkenalkan ke masyarakat luas. Salah satunya desa adat Osing di Kemiren, Banyuwangi. Di sini siapa yang rumahnya Banyuwangi? Lalu di sini ada Siti dan Lani. Siti dan Lani sedang memakai batik. Cantik bukan? Nah, batik itu dibuat oleh pengrajin atau pembatik. Nah, di sini ada bacaan perajin batik Osing.
Ini ada pada halaman 160 sampai 161. Pada perajin batik Osing itu terdapat 5 paragraf ya teman-teman. Nah, kalian bisa membacanya sendiri bahwa perajin batik Osing itu tidak berdiri sendiri loh, ternyata ada banyak sekali yang ikut serta dalam pemajuan batik Osing. Apa tujuan utama diadakannya kegiatan penelitian pembatikan dengan menggunakan pewarna alami? Agar memperkaya penggunaan warna alam dan memperbanyak kreasi motif. Apa manfaat dari kegiatan tersebut bagi para pembatik dan masyarakat Banyuwangi? Meningkatnya tingkat ekonomi perajin dan berdampak pada pembangun sosial budaya masyarakat setempat. Bagaimana pengaruh penggunaan pewarna alami pada pembangunan ekonomi para perajin batik? Dengan batik pewarna alami, para pengrajin bisa lebih untung karena harga jual batik menjadi lebih tinggi. Lalu, bagaimana pengaruh kegiatan tersebut pada pembangunan sosial budaya masyarakat? Dengan menggunakan pewarna alami, masyarakat turut serta dalam menjaga lingkungan sekitar. Adakah kegiatan serupa di daerahmu? Untuk nomor 5 ini bisa kalian sesuaikan dengan keadaan di tempat kalian masing-masing ya. Kalian jika tidak ada kegiatan serupa seperti pembatik ini, kalian bisa tulis tidak ada. Namun ketika ada kegiatan seperti pengrajin batik Osing ini, kalian bisa tulis ada. Bertujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Ini kalian pilih salah satu ya teman-teman. Tidak ada atau ada. Pilih salah satu, tidak boleh menyebutkan keduanya ya. Lalu nah, di sini ada pengamatan. Kalian disuruh untuk mengamati suatu kegiatan ya, kegiatan yang ada di sekeliling kita. Kan biasanya ada upacara adat atau mungkin perayaan-perayaan yang lain sebagainya. Kalian bisa tuliskan di sini. Saya akan memberi contoh. Saya akan merubah tampilannya seperti ini. Nama kegiatan misalnya kirab budaya. Tempat dilakukan di lapangan Juru Purbo. Lalu tujuan kegiatan peringatan hari jadi ke-72 Desa Panggung Harjo. Manfaat kegiatan bagi masyarakat sekitar, meningkatkan semangat kebersamaan, semangat gotong royong, melatih masyarakat setempat untuk mampu melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang, menggerakkan perekonomian desa, menjadi ajang promosi bagi masyarakat desa setempat. Nah, lalu kesimpulan dari kegiatan ini hanya contoh ya teman-teman, kalian bisa menyesuaikan dengan di daerah kalian masing-masing ya. Tapi ketika kalian mau memakai contoh saya ini juga tidak apa-apa. Lalu kesimpulannya, dalam setiap kegiatan yang dilakukan bersama dalam masyarakat, ada hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh anggota masyarakat dengan melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang dan bertanggung jawab akan tercipta keharmonisan di masyarakat karena tujuan bersama yang ingin dicapai dapat diwujudkan dengan baik. Nah, itu kurang lebih contoh dari saya. Pada halaman 164 itu ada kolom. Nah, kita disuruh untuk mengisi kolom-kolom tersebut. Pihak yang terlibat, siapa saja sih pihak yang terlibat dalam bacaan perajin batik Osing? Nah, kita akan mengerjakannya ya. Saya akan memperbesar di sini. Nah, seperti ini. Pihak yang terlibat, masyarakat Osing. Perannya menciptakan motif batik Banyuwangi. Haknya memperoleh motif batik yang unik. Kewajiban pendukung kegiatan para pengrajin batik.
Nah, di sini saya akan mengulangi lagi, hak adalah sesuatu yang mutlak kita dapatkan, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Lalu ada Merdisi Hombing, perannya melatih para perajin batik di Banyuwangi. Haknya mendapat penghargaan atas pelatihan yang dilakukan. Kewajiban memperbanyak kreasi motif batik Banyuwangi. Lalu ada Abdullah Azwar An-Nas, ini bupatinya ya. Perannya mendorong geliat industri batik di Banyuwangi. Haknya meningkatkan tarif ekonomi perajin batik di Banyuwangi. Kewajibannya mendukung usaha perajin untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas. Lalu ada perajin batik Banyuwangi dari Sanggar Sekar Bakung. Ini perannya mengikuti pelatihan. Haknya mendapatkan banyak manfaat dari pelatihan. Kewajiban yang harus dilakukan, memanfaatkan bahan alami untuk bahan pewarna batik. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Karena bahan alami itu akan menambah nilai jual. Lalu pada halaman 164 yang bawah itu kita disuruh mengidentifikasi, mencari informasi, mengangan-angan. Gimana sih kalau pihak yang terlibat itu tidak melakukan tanggung jawabnya dengan baik? Nah, kita tulis di sini yang pertama, masyarakat Osing. Jika masyarakat Osing tidak melakukan tanggung jawabnya, maka motif batik Banyuwangi tidak akan berkembang dengan baik. Lalu jika Merdisi Hombing tidak melakukan tanggung jawabnya, maka kreasi motif perajin batik di Banyuwangi tidak berkembang. Lalu ketika Abdullah Azwar Anas tidak melakukan tanggung jawabnya, maka geliat industri batik di Banyuwangi akan berkurang. Nah, jika perajin batik Banyuwangi dari Sanggar Sekar Bakung tidak melakukan tanggung jawabnya, maka lingkungan tercemar karena menggunakan pewarna kimia. Di sini saya hanya menemukan 4 pihak saja ya. Kalian bisa mengosongi untuk kolom yang terakhir sendiri. Kalian kosongi. Nah, jika nanti guru kalian bertanya, ini kok kosong kenapa? Bilang saja hanya menemukan 4 pihak yang terlibat. Gitu ya. Lalu kesimpulan yang didapatkan tentang pelaksanaan tanggung jawab di dalam kehidupan masyarakat. Dengan mengetahui hak dan kewajiban dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab, maka tujuan bersama akan lebih mudah tercapai. Nah, mari kita sama-sama melaksanakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab dengan penuh keikhlasan. Lalu kesimpulan, tadi kita sudah belajar apa saja sih teman-teman? Yang pertama, menuliskan isi dari tiap paragraf bacaan dan meringkas teks penjelasan pada media cetak atau elektronik. Yang kedua, membandingkan artikel untuk membandingkan aktivitas masyarakat di beberapa wilayah dalam upaya pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Yang terakhir, menganalisis untuk mengidentifikasi akibat yang timbul karena tidak adanya penerapan tanggung jawab di masyarakat. Ketika teman-teman ada saran atau masih kurang paham, silahkan tulis di komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.